Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Fa'lamu bi anna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Wa'lamu bi anna al-jannata 'uddat lil muttaqin. Puji dan syukur selalu terlimpah curah kepada Allah Rabb semesta alam, yang kasihnya tanpa pilih kasih, sayangnya tanpa pandang siapapun Allah berikan, Rahman Rahimnya Allah terkucurkan. Allah maha hebat, Allah maha sempurna. Allah berikan kepada para sahabat, para nabi, para sahabat, para ulama, siapapun, mukmin, muslim, bukan muslim, Allah berikan kasih sayangnya. Yuk kita bersyukur pada Allah. Jangan iri, jangan dengki. Hindarkan iri dengki dalam hati kita. Tetap bersyukur. Penghasilan berapapun bersyukur pada Allah. Ya. Lalu kemudian salawat dan salam kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia, pemimpin yang bijaksana, utusan Allah, dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda agung Rasul. Beliau sosok yang luar biasa hebat. Beliau panutan kita. Beliau contoh buat kita, contoh buat para sahabat, gurunya para sahabat. Sehingga mempelajari hikayat, mempelajari kisah para anbiya, mempelajari kisah para sahabat, itu merupakan salah satu dasar ilmu juga yang harus kita pelajari. Karena dari sana banyak hikmah yang bisa kita ambil. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana hikmah daripada kisah Mus'ab bin Umair. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati, pecinta dakwah Islam yang saya hormati, saya banggakan, para jamaah sekalian sekarang lagi nonton, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya dan juga berkahnya, disehatkan. Ada dulu sosok sahabat yang beliau itu dipuji oleh Rasul, namanya Mus'ab bin Umair. Ibunya Khunas binti Malik. Mus'ab bin Umair ini lahir di Mekah, di kalangan kaum Quraisy. Keluarganya terpandang, kaya raya, termasuk golongan orang yang terpandang kaum Quraisy pada waktu itu. Mus'ab bin Umair lahir di keluarga yang kaya raya, dimanjakan oleh orang tuanya. Bajunya bagus, diimpor. Sepat sandalnya bagus dari Yaman. Parfumnya itu wanginya luar biasa. Sampai para sahabat itu tahu, kalau misalkan Mus'ab bin Umair berada di satu tempat, lalu kemudian berangkat ke tempat yang lain, sahabat ini tahu, oh ini Mus'ab sudah kesini nih. Parfumnya khas. Mus'ab bin Umair, Masya Allah, didambakan oleh para wanita. Ya, diirikan oleh para jejaka, ya, diirikan oleh para pemuda yang lainnya. Ingin banyak orang yang seperti ingin Mus'ab bin Umair. Iri pada Mus'ab bin Umair. Bagaimana tidak? Ibunya selalu memanjakan. Kegantengannya luar biasa. Putihnya luar biasa. Rambutnya selalu rapi sehingga Rasul menyatakan,
Pada waktu itu tidak ada pemuda yang selalu rapih rambutnya, bajunya halus, yang selalu wangi selain Mus'ab bin Umair. Paling beruntung Mus'ab bin Umair. Pulang ke rumah, ibunya memberikan pakaian yang baru, halus pakaiannya. Sedangkan yang lainnya pada waktu itu jauh daripada Mus'ab bin Umair. Bajunya kasar, parfumnya mungkin tidak punya parfum atau ada parfum yang biasa saja ala kadarnya. Tapi Mus'ab bin Umair pada waktu itu luar biasa hebatnya ya, dalam kondisi yang luar biasa. Suatu saat Mus'ab bin Umair mendengar ada seorang yang mengaku nabi, dianggap nabi, lalu kemudian berdakwah, menyampaikan risalah-risalahnya. Mus'ab bin Umair merasakan dalam dirinya itu ada dorongan untuk datang mendengarkan. Sehingga Mus'ab bin Umair datang, ngobrol dengan sahabat. Ya sahabat, saya mendengarkan ada seseorang yang mengaku nabi, lalu kemudian menyampaikan risalah. Sahabat itu kaget, plus bahagia. Engkau kesini untuk masuk ikut kami? Lah, tetapi Mus'ab bin Umair menjawab, tidak. Saya kesini hanya penasaran saja, saya ingin mendengarkan saja. Akhirnya tidak dilama-lama, Mus'ab bin Umair, sahabat itu tadi membawa Mus'ab bin Umair langsung masuk. Waktu itu sedang berada di Rasul bersama para sahabat di Darul Arqam, rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Di sana dijadikan pusat dakwah Rasul. Mus'ab bin Umair datang ke sana mendengarkan dakwahnya Rasul. Ketemu langsung dengan Rasul, duduk bersama Rasul. Para sahabat seluruhnya bahagia bangga. Ya, senang dengan kedatangan Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Allah sampaikan hidayah di hati Mus'ab bin Umair sehingga Mus'ab bin Umair masuk ke dalam Islam bersahadat, mengikuti Rasul. Mendengarkan kalimah-kalimah Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran, Mus'ab bin Umair ini bergejolak hatinya, bergetar hatinya, gemetar luar biasa. Sehingga Rasul mengusap hatinya. Tenang hati Mus'ab bin Umair, bagaikan aliran sungai yang begitu tenang. Terus seperti itu setiap hari Mus'ab bin Umair datang, sehingga sampai ke rumah Mus'ab bin Umair. Ketika orang tuanya, ya ini terkhusus ibunya, memberikan kepada Mus'ab bin Umair pakaian yang lembut, sandalnya yang luar biasa. Mulai di sana Mus'ab bin Umair merasa dunia ini nomor sekian. Mulai Mus'ab bin Umair merasa tidak nyaman dengan kemewahan itu. Mulai Mus'ab bin Umair menolak tanpa diketahui oleh ibunya bahwasanya Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam. Kemudian lanjut seperti itu. Lalu kemudian adalah saudaranya Mus'ab bin Umair, Talhah, mengikuti Mus'ab bin Umair. Diikuti, kaget luar biasa itu Talhah karena Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam. Disampaikan dia kepada ibunya. Ibunya marah luar biasa, kagetnya luar biasa. Mus'ab bin Umair anakku meninggalkan agama nenek moyangnya. Mus'ab bin Umair anakku ikut dengan Rasul, ikut dengan Muhammad. Mus'ab bin Umair anakku meninggalkan kekayaan-kekayaan. Marah, emosi, mangkok. Dipanggillah Mus'ab bin Umair oleh ibunya. Mus'ab, ta'al, sini Mus'ab. Inilah yang ditakuti oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tidak takut pada siapapun. Dia pemberani. Tapi satu yang ditakuti oleh Mus'ab bin Umair yaitu ibunya. Karena ibunya termasuk sosok yang kuat pendirian, sosok yang teguh pendiriannya, sosok juga yang tegas. Mus'ab bin Umair takut pada waktu itu. Akhirnya datang Mus'ab bin Umair berdiri sendiri, dikelilingi oleh para pejabat kaum Quraisy waktu itu, termasuk ibunya. Disidang di sana Mus'ab bin Umair, tapi luar biasa. Mus'ab bin Umair tidak sedikit pun dia merasa gentar dalam hatinya, meskipun ada rasa takut pada ibunya. Tidak sedikit pun gentar dalam hatinya untuk meninggalkan ajaran Islam itu. Malahan Mus'ab bin Umair melantunkan ayat suci Al-Quran sambil berdiri di depan ibunya. Ibunya marah, puncak kemarahannya di sana. Ibunya membawa Mus'ab bin Umair dikurung, disekap di satu ruangan yang kecil dan sumpek, gelap. Dikurung di sana tanpa makanan, tanpa minuman. Lama di sana Mus'ab bin Umair tersiksa. Nah, tetapi datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diutus sahabat oleh Rasul untuk berhijrah ke Habsyi. Nah, Mus'ab bin Umair mendengar itu. Kemudian Mus'ab bin Umair bisa memperdaya ya penjaganya, lalu bisa melepaskan diri dari kurungan itu.
lalu akhirnya keluar dan ikut ke Habsyi bersama para sahabat. Ikut hijrah Mus'ab bin Umair. Bayangkan yang dulunya kekayaannya luar biasa, Mus'ab bin Umair hijrah, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan segala macam duniawinya untuk hijrah, untuk agamanya, untuk keimanannya. Kalau tanpa iman mustahil bisa seperti itu. Mus'ab bin Umair terlunta-lunta di negeri orang. Di Habsyi itu Mus'ab bin Umair terlunta-lunta meninggalkan pakaiannya yang dulu lembut, ditinggalkan. Sehingga suatu saat datang ke majelis Rasul, bertemu dengan Rasul dan para sahabat. Para sahabat tertunduk nangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Yang dulunya lembut bajunya, sekarang tergantikan dengan kain terbuat dari kulit yang kasar. Boro-boro harum, ya, rambutnya pun acak-acakan. Mus'ab bin Umair ke sana dengan tersenyum. Para sahabat tertunduk nangis. Lalu Rasul SAW melihatnya dengan tersenyum. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Beliau manusia yang terpuji. Lalu ikut Mus'ab bin Umair dakwah bersama Rasul, ikut ke Madinah, ikut ke berbagai macam tempat. Nah, di Madinah ketika itu Rasul membutuhkan satu dai, seorang dai yang memang hebat. Ketika dakwah di Madinah, Rasul bersama para sahabat mendapatkan kendala-kendala, di antaranya penolakan. Penolakan dari sini, penolakan dari sini. Kemudian disarankan ada dai yang begitu hebat. Mus'ab bin Umair ini usianya 14 tahun lebih muda daripada Rasul. Di 14 tahun setelah kelahiran 14 tahun ya, baru lahir itu Mus'ab bin Umair. Jadi 14 tahun bedanya dengan Rasul. Nah, pada waktu itu Rasul berkumpul dengan sahabat lalu memilih Mus'ab bin Umair sebagai dai. Makanya gelar Mus'ab bin Umair adalah dai pertama, ya, duta pertama di Islam ini, dai pertama yang diutus oleh Rasul. Kenapa? Karena kecakapannya, kepandaiannya dalam berbicara. Mus'ab bin Umair termasuk orang yang cerdas, sahabat yang cerdas, negosiasinya bagus, tutur katanya yang bagus. Sehingga Mus'ab bin Umair ketika waktu itu ditunjuk sebagai dai oleh Rasul tidak disia-siakan. Ini tujuannya untuk masuk ke dalam Islam. Mus'ab bin Umair dengan Rasul ini nanti ketemu di Qusay. Di Qusay itu ketemu masih saudara, masih satu keturunan ke atasnya. Hadirin rahimakumullah. Mus'ab bin Umair berdakwah, menyampaikan syiar Islamnya ke kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Diterima karena gayanya yang luar biasa, tutur katanya yang indah. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa masuk ke kabilah-kabilah. Sehingga para kaum, pimpinan kaum yang dulunya menolak Islam oleh Mus'ab bin Umair tertunduk dan bisa menerima Islam. Hebat Mus'ab bin Umair. Dalam perjalanan dakwahnya itu muncullah peperangan Uhud. Peperangan yang luar biasa hebatnya di sana. Mus'ab bin Umair di sana pemegang bendera Islam. Berperang bersama Rasul, perang Uhud. Yang mana kaum kafir itu pada waktu itu memenangkan peperangan. Peperangan berkecambuk begitu hebat. Umat muslim di Gunung Uhud itu, di atasnya itu ada 50 penjaga. Melihat kondisi situasi yang kaum kafir itu seolah-olah sudah terkalahkan. Di bawah itu ada ghanimah, ada harta. Ya, yang 50 di atas itu terbagi dua bagian. 40 ke bawah, 10 ada di atas. 40 turun ke bawah, para pemanah turun ke bawah, meninggalkan tempatnya. Meskipun oleh pimpinannya tidak boleh meninggalkan. Tapi mereka ke bawah melihat ghanimah. Nah, dilihat oleh kaum kufar. Ini umat muslim. Ke bawah turun 40, di atas tinggal 10. Kita serang mereka. Akhirnya diseranglah. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam, memimpin kaum kafir. Naik ke atas Khalid bin Walid dengan tentaranya, naik ke atas. 10 yang jaga di atas itu syuhada semuanya, terbunuh. Mus'ab bin Umair melihat Rasul mau diserang oleh kaum kafir. Mus'ab bin Umair dengan gagahnya, pedang di tangan kanan, bendera di tangan kiri, dia berlari lalu menuju menghadang kaum kafir dengan pedangnya, lalu berperang di sana. Ada yang menebas tangan kirinya. Musuh menebas tangan kiri Mus'ab bin Umair. Benderanya terjatuh. Bendera diangkat lagi, diapit oleh tangan kirinya.
perang lagi, tangan kanannya ditebas lagi. Dua-duanya tertebas tangannya. Lalu kemudian ada yang menusuk di dadanya oleh tombak. Mus'ab bin Umair pada waktu itu syahid. Hadirin rahimakumullah. Ini kisah yang luar biasa yang dijadikan oleh kita sebagai hikmah, ibrah buat kita. Mus'ab bin Umair yang dulunya kaya raya, yang dulunya hebat, dari golongan Quraisy yang terkenal, golongan Quraisy yang memang punya kedudukan yang tinggi, rela meninggalkan semuanya itu untuk apa? Untuk syahid, untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Allah yang tinggi. Mus'ab bin Umair ini terkenal di bumi, terkenal di langit. Ada yang terkenal, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Mus'ab bin Umair terkenal di bumi, terkenal dua hal. Terkenal karena tadi kedudukannya, yang dulu kaya raya, yang dulu hebat. Lalu kemudian terkenal lagi, masuk ke dalam Islam, berubah total, kekayaannya itu menjadi hilang, dia tinggalkan. Ya. Terkenal di langit oleh para malaikat, didoakan oleh malaikat. Bahkan sampai dikatakan Mus'ab bin Umair ini meninggalnya tidak ada satu kain kafan yang pas, ya. Ketika ditarik ke bawah, dadanya kelihatan, kepalanya kelihatan, ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Maka kata Rasul, tariklah ke atas. Tutup bawahnya, ditutup dengan rumput. Masya Allah. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hadirin rahimakumullah. Ayat Allah itu pasti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat ini lebih baik daripada dunia. Al-ula, daripada ini kehidupan yang pertama ini yang kita hadapi. Akhirat ini lebih baik. Makanya itu hikmah yang pertama. Kita kejar akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, dunia pun insya Allah akan kita kejar. Bukankah kita ingin bahagia, husnul khatimah di akhirat? Hadirin rahimakumullah. Sedikit kita bermuhasabah dari kisah Mus'ab bin Umair ini. Bukankah kita ingin kehidupan akhir kita ini bahagia? Maka ayo, dunia ini akan tertinggal. Ya, kita punya mobil, akan dibawakah kita mobil ke akhirat? Tidak akan. Gak cukup tuh kuburan itu bawa mobil itu. Rumah yang bertingkat akan dibawa ke akhirat? Tidak akan. Baju yang bagus nanti akan hangus. Rumah yang bertingkat nanti pun akan hancur. Mobil yang bagus mengkilat akan usang, akan hancur, akan musnah. Apalagi makanan akan habis, ketampanan, kegantengan, paras akan menua, akan keriput. Uang akan habis. Jabatan di dunia akan hancur. Misalkan jadi presiden, jadi menteri, jadi dewan apapun, itu cuma berapa periode kan? Cuma berapa tahun akan hancur semuanya. Akhirat itu selamanya. Di akhirat itu semua tidak akan dibawa. Apa yang dibawa ke akhirat? Yaitu amal-amal kita. Coba, buat apa kita menumpuk harta? Buat apa kita menumpuk duniawi? Di akhirat tidak dibawa. Allah tidak akan tanya, mana uang engkau? Allah tidak akan tanya, mana mobil engkau yang bagus itu? Tidak akan tanya. Tapi mana pahala engkau? Mana amalan engkau? Mana salat engkau? Bukankah kita tahu bahwasanya di akhirat nanti Allah akan bertanya, yang pertama ditanyakan di akhirat itu adalah salat. Itu amalannya. Kemudian harta, apa yang Allah tanyakan? Bukan banyaknya. Bukan bagaimana rumahnya, tapi yang ditanyakan untuk apa harta itu digunakan. Maka Mus'ab bin Umair ini tahu banget. Dari ceramah yang didengarkan dari Rasul, dari untayan-untayan Al-Quran yang dibacakan oleh para Rasul, oleh para sahabat, ya, dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan, Mus'ab bin Umair tahu dunia ini sementara. Sehingga ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, relung hatinya, pulang ke rumah itu Mus'ab bin Umair, itu semua baju yang indah, ya, parfumnya yang wangi, apalagi sandalnya yang diimpor yang bagus, semuanya jadi rendah. Yang ada dalam hatinya hanya ibadah dan ibadah. Itu yang pertama hikmahnya. Yo, kita kejar akhirat. Hikmah yang kedua, perjuangan. Bahwasannya mau sukses itu ada progres.
sebelum progres ini ada proses. Jadi kalau kita mau sukses, ada proses. Dari proses itu ada progres. Akhirnya menjadi sukses. Mustahil ya perjuangan akan didapat tanpa pengorbanan. Ya, perjuangan ini berbarengan lurus ya, sebanding lurus dengan pengorbanan kita. Yo, siapa yang ingin kaya di dunia? Ada pengorbanannya. Korban harta, korban waktu, korban keluarga malahan, ada pengorbanannya. Ya, siapa yang ingin sukses di akhirat? Ada pengorbanannya. Bangun tengah malam dikorbankan, itu ngantuk-ngantuknya dikorbankan. Sedekah dikeluarkan, dikorbankan. Lalu apa lagi? Korbankan waktu, datang ke pengajian. Tetapi dari proses ini menjadi progres, ada meningkat. Baru setelah progresnya kelihatan. Mus'ab bin Umair kelihatan progresnya. Naik terus. Apanya yang naik? Nilainya di hadapan Allah, jabatannya di hadapan Allah. Sehingga pemegang bendera Islam, berperang. Lalu kemudian menjadi dai, naik terus. Syuhada, syahid. Dari progres baru mencapai sukses. Nah, bukankah kita kalau diajukan pertanyaan lebih baik sukses atau tidak sukses? Kita ingin sukses. Siapa manusia yang tidak ingin sukses? Semuanya ingin sukses. Maka kalau mau sukses, rumusnya proses, progres, sukses. Ya. Siap mengarungi ya lautan proses. Prosesnya bagaimana? Bermacam-macam. Semakin tinggi ya orang, semakin keras, semakin kuat, kencang juga itu yang namanya udara. Semakin tinggi kita hijrah, saya mau hijrah, saya mau bergerak, saya mau berubah. Semakin tinggi juga godaan. Maka di sini harus ada progres. Yuk, kuatkan ilmu kita, kuatkan ketakwaan kita. Nah, ada dengan 3 penguat ini, TII. Ya, TII ini takwa, iman, ilmu. Ya. Sukses ini ya, proses, progres itu bisa kuat ketika ada TII. Ada takwanya, ada ilmunya, ada imannya. Ini yang dilakukan Mus'ab bin Umair. Takwa ditanamkan dalam hatinya, takutnya hanya pada Allah. Lalu imannya ditanamkan dalam dirinya, percaya, yakin. Iman billah, iman pada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah. Tuh. Setelah imannya ada, maka muncul I-nya. Yang ketiga yaitu ilmu. Dengan ilmunya ada. Ilmunya digali, ilmunya dimasukkan, ilmunya diresapi dalam hati. Maka nanti progresnya akan berbuah menjadi sukses. Ya, fondasi dasarnya sabar semuanya. Jadi hikmah yang ketiga apa? Yaitu kesabaran. Mus'ab bin Umair ditimpa berbagai macam ujian, sabar. Masya Allah. Yang dulunya bajunya lembut, yang dulunya bajunya rapi, wangi, rambutnya selalu rapi, sabar meninggalkan itu semua. Hijrahnya sabar. Jadi pupuk kesabaran dalam diri kita. Pupuk kesabaran dalam diri kita supaya kita mendapatkan kunci pembuka pintu dari segala masalah. Ya kan? Sabar itu kan man sabara zafira, barang siapa yang sabar dia akan menemukan. Ya. Orang yang sabar dia akan menemukan kuncinya. Karena sabar itu adalah kunci dari segala. Orang yang tidak sabar itu tidak akan menemukan kunci, sulit. Ada masalah, orang yang tidak sabar gerasak gerusuk, dia tidak sabaran ya, tidak mendengarkan kata-kata orang lain, pengen cepat-cepat, maka solusi akan jauh. Tapi orang yang sabar mampu melihat. Sabar dulu, dilihat dulu, senyum dulu, doa dulu. Jadi yang ketiga ini, hikmah daripada Mus'ab bin Umair ini adalah kesabaran. Yang keempat, bahwasannya hikmahnya adalah ketika dekat dengan orang-orang yang saleh, ketika berkumpul dengan orang-orang yang saleh, semuanya akan menjadi mudah. Karena orang yang saleh ini akan memberikan setruman energi yang saleh juga pada diri kita. Ya, Mus'ab bin Umair dulunya di kalangan orang-orang Quraisy yang kafir. Mus'ab bin Umair dulunya di kalangan orang-orang yang duniawinya tinggi.
Tetapi berhijrah dengan para sahabat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kestum. Kena tuh, dicas dirinya. Ketika dirinya tercas, energinya negatif, muncul menjadi positif. Yakin pada Allah, imannya ada, takwanya ada, ilmunya ada. Nah, baru di sana ada perubahan. Jadi hikmah yang keempat tadi bahwasanya kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lihat orang-orang yang soleh, ya, tinggalkanlah. Sekarang duniawi ini, di dunia ini sudah berbagai macam, ya, lika-likunya. Kafe sudah terbuka bebas, hiburan malam, masya Allah, itu sudah terbuka bebas. Lalu orang yang hiburan-hiburan itu sangat mudah akses, masya Allah. Malahan, mohon maaf nih ya, dunia pornografi, hal-hal yang merusak diri kita ini, itu sudah terbuka bebas. Coba kalau kita ingin melihat hal-hal yang negatif, itu mudah. Di handphone, Facebook ini, ya di media sosial ini, masya Allah, itu sangat mudah di sana menemukan video-video yang memang tidak boleh dilihat, dan itu aksesnya dipermudah. Nah, Mus'ab bin Umair ini memberikan kepada kita, kisahnya itu hikmah buat kita. Kumpul bersama orang yang saleh, lalu energinya kena, bahwasannya dengan orang yang saleh ini kita hanya mendekati pada Allah, lalu bermuhasabah diri, lalu di sana ada saling mengingatkan kepada kebaikan, maka insya Allah jalur suksesnya itu akan kita dapat. Yang terakhir, hikmah daripada Mus'ab bin Umair ini adalah bahwasannya dalam kehidupan pasti ada yang namanya lika-liku kehidupan, ya. Ada yang namanya prosesnya itu tadi, ada yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berniat diri untuk hijrah, orang yang berniat diri untuk berubah menjadi lebih baik, maka lihat di sana Allah imbangi dengan yang namanya ujian. Hati, qalbun. Qalbun selalu terbolak-balik. Dalam hati ada dua faktor, fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada keburukan, ada takwa. Ya, di sana diulang 118 kali. Sama pengulangan. Masya Allah. Jadi artinya ketika kita ingin masuk ke zona yang baru, zona yang lebih baik, zona yang diinginkan oleh Allah, zona yang diridhoi oleh Allah, maka di sini zona yang ini syaitan akan mendekat. Daripada salat, ayo kita bermaksiat. Daripada baca Al-Quran, itu handphone nganggur. Daripada kajian, mending kita futsal. Daripada kita saum, mending kita mabok-mabokan. Itu seimbang. Contoh gini, adzan berkumandang, ya, adzan berkumandang. Otomatis dalam hati kita, saya jamin ada perasaan tidak enak tuh. Aduh, ini mau segera nih ya, mau segera. Adzannya beres, fujur datang. Nanti ajalah, waktu masih banyak. Nanti ajalah, kamu kan masih ada pekerjaan. Itu dibisikkan dalam hati. Sehingga kalau kita kuat tadi, takwa, iman, ilmunya, ya, dari tadi ya kisah Mus'ab bin Umair itu ada ujian itu, dikuatkan kita dengan kesabaran, dengan benar-benar kumpul dengan orang yang soleh, maka insya Allah akan terbebas daripada bisikan-bisikan yang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita selalu berdoa pada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra, Allahumma afrigh alaina sabra, Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Rabbana, ya Allah, hujamkan ke dalam diri kami kesabaran, ya Allah. Wasabit aqdamana, dan juga tetapkan langkah kami, ya Allah, dalam kebenaran, dalam kebaikan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, dari golongan-golongan orang yang kafir, golongan-golongan orang yang musyrik, ya Allah, ya Rabbana. Itu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa, Allahumma rzuq alaina istiqamah, ya Allah, hujamkan ke dalam diri kami istiqamah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi Mus'ab bin Umair yang baru, rela meninggalkan dunia untuk akhirat. Bukan berarti melupakan, tapi dunia akhirat kita utamakan. Dunia nomor 2. Menjadi da'i. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita sudah dipilih oleh Allah sebagai sebaik-baik umat.
menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ayo, itu yang harus tertanam dalam diri kita. Dakwah, dakwah, dakwah. Allah balas dengan balasan yang baik, yang utama nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan, selebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya hanya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.